Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-12 atau slide 12 ini, saya akan membacakan sumber modal dan kebijakan dividen, rangkuman dari materi tersebut. Yang pertama ada sumber dana dari dalam perusahaan atau internal source, dapat diartikan sebagai bentuk dana di mana pemenuh kebutuhan dananya berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Adapun dana dari dalam perusahaan dapat diadakan dengan atau menggunakan laba cadangan dari sebagian sisa hasil usaha yang merupakan unsur dana sendiri sebagai sumber dana intern. Sumber dana bagi perusahaan dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama sumber dana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Adapun sumber dana jangka pendek, yaitu pendanaan yang harus dibayarkan kembali dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Contohnya yaitu perdagangan, pinjaman bank jangka pendek, surat berharga komersial, serta pendanaan piutang dan persediaan. Adapun dana pinjaman dari bank kredit seperti kredit usaha kecil menengah, kredit tanpa anggunan, leasing, kredit pasar uang, letter of credit, dan factoring. Adapun sumber dana jangka menengah merupakan sumber dana yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun atau kurang dari 5 tahun. Sumber dana jangka panjang adalah pendanaan dalam jangka waktu jatuh temponya lebih dari 5 tahun. Ada analisis struktur modal, yaitu perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Sedangkan struktur keuangan adalah perbandingan antara jumlah aktiva dengan jumlah pasiva. Tujuan manajemen struktur modal adalah memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan perusahaan untuk operasionalnya yang akan memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal, yaitu ada tingkat bunga, stabilitas dari perolehan laba, struktur aktiva, tingkat rasio aktiva, sifat manajemen, besarnya jumlah kebutuhan modal. Pendekatan dalam struktur modal. Dalam menganalisis struktur modal, terdapat 5 pendekatan. Pendekatan net income atau NI. Pendekatan ini, sebagian laba atas pemegang saham dikapitalisasi dengan suatu tingkat kapitalisasi yang konstan atau yaitu ke biaya modal sendiri. Yang kedua, pendekatan net operating income atau NOI. Pendekatan ini tingkat biaya modal rata-rata terimbang adalah konstan. Asumsi yang mendasari pendekatan ini adalah biaya utang dan biaya modal keseluruhan konstan. Pendekatan tradisional menganggap bahwa biaya modal sendiri akan naik apabila rasio utang meningkat dan biaya utang akan meningkat apabila melebihi tingkat rasio utang tertentu. Kemudian ada pendekatan Modigani Miliar atau FM. Pendekatan ini beranggapan bahwa nilai perusahaan independen tidak dipengaruhi oleh struktur modal dalam pasar modal yang sempurna dan tidak ada pajak penghasilan. Pendekatan EPS. Pendekatan ini menentukan hubungan antara laba per lembar saham EPS dengan laba sebelum bunga dan tingkat EBIT pada beberapa alternatif pembelanjaan yang berbeda-beda dan titik kesamaan masing-masing alternatif pembelanjaan tersebut. Kemudian ada kebijakan dividen, merupakan keputusan laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk penambahan modal guna membiayai investigasi di masa yang akan datang. Kebijakan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan pendanaan perusahaan. Adapun pertimbangan manajerial dalam pembayaran dividen. Faktor yang dapat harus dianalisis perusahaan dalam praktek ketika melakukan pendekatan terhadap keputusan dividen antara lain kebutuhan dana bagi perusahaan, posisi likuiditas perusahaan, kemampuan untuk meminjam, pembatasan-pembatasan dalam perjanjian utang, dan pengendalian perusahaan. Adapun kebijakan pembayaran dividen. Ada kebijakan pemberian dividen stabil, kebijakan pemberian dividen yang meningkat, kebijakan pemberian dividen yang konstan, dan kebijakan pemberian dividen yang rendah ditambah ekstra. Adapun stabilitas dividen merupakan biaya pembayaran dividen yang stabil dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan kebalikannya adalah pembayaran dividen yang sesuai dengan persentase tetap dari penghasilan perusahaan. Dan yang terakhir ada menghitung dividen. Untuk dapat menghitung dividen diperlukan 3 hal. Yang pertama ada dividen payout ratio, jumlah saham, dan ada laba bersih perusahaan. Baik, untuk materi ringkasan dari pertemuan 12 ini sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.